Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mas Coding bersama saya Abdul Hanif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang recycle view yang akan menampilkan sebuah data dari API. Oke, jadi untuk intinya kita sekarang akan membahas get API ya teman-teman, yaitu menampilkan data yang berada di dalam API gitu. Oke. Nah, untuk API sendiri yaitu adalah sebuah data yang mana bisa digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi lain seperti itu. Jadi tidak cuma aplikasi tersebut yang bisa memakai database, namun dengan adanya API kita bisa menggunakan aplikasi lain untuk menginteraksikan dengan data yang ada pada aplikasi. Jadi misalkan ada dua aplikasi tersebut bisa datanya tersambungkan dengan API seperti itu. Seperti itu. Dan untuk sekarang kita akan mengget ya, hanya mengget. Nanti untuk selanjutnya mungkin post, kemudian delete seperti itu ya, input. Oke. Post atau input itu sama. Oke, sekarang kita akan membahas tentang delete. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah project ya, yang saya sudah isi. Ya, nanti saya akan jelaskan satu persatu mengenai fungsi-fungsinya. Oke. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah menambahkan sebuah dependensi yang ada di dalam build Gradle yang kedua ini. Apa? Yaitu ini ya. Pertama retrofit, kedua ini untuk meload image ya teman-teman. Kemarin kita memakai Picasso. Nah, sekarang kita memakai Glide ya, satunya Picasso. Ya, hampir sama untuk load image juga. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Terus jangan lupa kalau udah ditambahin kita sinkron. Setelah itu kita di sini masuk ke res. Setelah itu layout. Setelah itu di sini kita lihat saya sudah membuat sebuah layout baru yang bernama item row receipt. Oke. Ini saya sudah mengisikan layout tersebut ya. Sini kita lihat dulu di activity main. Nah, di sini saya memakai relative layout, kemudian untuk di dalamnya kita memakai recycle view untuk menampilkan list dari data dari API-nya. Kemudian di sini jangan lupa kita memakai ID. Setelah itu untuk lebarnya kita kasih match parent, dan sini kita kasih scroll bar ya, untuk nanti kita bisa men-scroll datanya. Dan untuk tingginya kita wrap konten aja ya, sesuai kontennya. Dan list item, nah di sini ini dari mana? Nah, dari sini teman-teman ya, manggil dari sini. Untuk apa? Untuk menampilkan yang ada di sini teman-teman ya. Jadi kita memakai list item untuk menampilkan list dari layout item row receipt seperti itu. Oke. Nah, untuk di dalam sini kita ganti sini menjadi dari constraint layout menjadi card view, karena nanti kita menampungnya dengan card view. Kemudian dalam card view kita kasih relative layout teman-teman seperti ini. Oke. Kita memakai relative layout. Kemudian setelah itu kita di dalam relative layout kita tambahkan yaitu image view teman-teman ya.
Sini untuk image, kemudian di sampingnya untuk scale type-nya itu fit X ya teman-teman, fit XY. Kemudian ini width-nya seperti itu. Udah, setelah itu di sini ini hijau ya, ini manggil dari IC launcher background itu ya, backgroundnya aja hijau seperti itu. Kemudian di sini kita bikin relative layout lagi untuk membungkus sebuah text view yang ada di samping gambar tersebut. Oke. Setelah itu kemudian ini to right of, maksudnya samping kanan dari apa gitu ya, samping kanan dari item image receipt yang ada di sini ya. Jadi si tulisan ini samping kanannya dari gambar seperti itu. Oke. Terus kemudian setelah itu text view lagi ya, tadi title, sekarang ini deskripsinya ini ya. Terus kemudian ini text view lagi untuk di sini bawahnya. Terus sini juga ada text view lagi itu ya. Ini saya berbesar. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oke, ini ya teman-teman, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, sini kita kasih ID masing-masing. Pertama untuk image view kita kasih item image receipt. Kemudian text view kita kasih item TV title. Untuk title, kemudian yang kedua time, waktunya, kemudian yang keempat portion atau porsi, yang kelima difficulty ya, ini maksudnya ini tipikalnya. Oke. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita masuk ke main activity lagi ya. Kita jangan lupa kasih ID di sini teman-teman ya, nanti untuk menampilkan datanya. Terus udah seperti ini. Jadi kita scroll biar bisa nanti di scroll. Terus oke. Sekarang kita masuk ke bagian activity-nya teman-teman. Ini ya. Nah, di sini saya sudah membuat dua package. Yang pertama yaitu API, kemudian yang kedua adalah model. Oke. Kemudian di sini ada main activity, kemudian receipt adapter. Nah, kita masuk ke API dulu. Nah, di sini poin pentingnya ya teman-teman ya. Pertama kita masuk ke API config. Oke. Nah, di sini kita memasukkan URL dari API yang akan kita get teman-teman. Sini saya akan menampilkan sebuah API yang mana mengambil dari sebuah API ini resep masakan gitu ya. Oke, terus get retrofit ini untuk pengolahan URL tersebut ya. Ini nanti akan di converter menjadi JSON seperti itu. Kemudian sini di build. Oke. Kemudian get service ini dari mana? Dari sini teman-teman ya, sampingnya. Ini untuk kita nanti menampilkan bisa menampilkan ke dalam ini layoutnya. Kemudian API service ini apanya ya, sambungan dari ini teman-teman ya. Ini kan sampai API, jadi endpointnya belum sempurna. Ini hanya endpoint induknya saja. Nah, untuk ininya ini endpoint cabangnya, misalkan apa namanya, ini kan resep ya, resep misalkan ada harga, kita tulis harga seperti itu, tergantung dari API yang akan kita get seperti itu. Jadi misalkan API sama namun hasilnya itu berbeda, itu bisa karena di sini itu berbeda.
seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini get receive itu manggil dari response receive. Ada di mana? Ada di sini teman-teman ya. Nah di sini kita bagaimana bikinnya? Bikinnya gampang teman-teman ya. Di model kita klik kanan, kita klik kanan. Sorry lama. Seperti ini, kemudian new. Setelah new, generate robo from JSON. Oke, nah di sini ini isikan apa? Isikan data JSON dari sebuah API. Jadi API-nya di cek di browser. Terus isinya apa kita copy, kemudian paste di sini. Kemudian di sini kita akan Kotlin, kemudian di sini JSON. Kemudian di sini namanya, di sini saya menamakan response receive. Maka di sini nanti bisa diedit namanya ya teman-teman. Kemudian klik generate seperti itu. Cara pembuatannya. Oke. Jadi akan muncul seperti ini nantinya. Oke. Nah di sini saya akan menampilkan sebuah data mengenai time, date, thumbnail yaitu gambarnya, kemudian portion atau porsi gitu ya, dan title adalah sebuah judulnya, kemudian kayak kemudian difficulty yang tadi yang di layout itu ya. Oke, jadi sini saya akan menampilkan sebuah data dari API resep makanan gitu ya, seperti itu. Kemudian ini udah, kita masuk ke main. Ini dulu ya, resep adapter. Nah adapter nih untuk apa? Untuk bisa untuk mengolah dari data agar bisa ditampilkan ke dalam apa namanya layout ya teman-teman ya. Nah di sini ada result item nih, dari mana? Dari sini ya teman-teman ya. Response receive ini dari sini ya teman-teman ya. Ngambil data yang dari sini teman-teman. Ya di sini ini nama aslinya ini ya, yang dari API ini nama aslinya, dan ini nama alias yang kita bikin sendiri teman-teman ya. Jadi misalkan nama ini sama dengan nama ini itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan beda juga nggak apa-apa juga ya teman-teman, karena ini nama alias, terserah kita mau bikin apa. Oke, kita masuk lagi ke resep adapter. Nah di sini ini untuk apa? Untuk kita bisa menampilkan dari data ini bisa menampilkan di dalam sini, yang ada di dalam layout ini, seperti itu teman-teman. Oke, close. Oke, ini kita di sini variabel apa deklarasikan dulu ya setiap layoutnya, nanti kita atur di bagian sini. Oke, jadi nanti ini mau disiap, ini kita deklarasikan dulu tiap layout, tiap ID dari layout tersebut. Kemudian di sini kita nanti baru akan mengolah layout dengan data. Jadi ini layoutnya mau diisikan apa, yaitu sebuah teks dari apa, dari data receiver. Ini dari mana? Coba dari sini tentunya, dari atas ya, yang mana bertipe list dari result item, dari sini ya teman-teman tadi. Oke, kemudian di ini ngambil dari mana? Oke, kalau bingung di sini kontrol klik aja.
ambil dari sini teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sorry, aduh. Oke, terus di sini untuk oh iya, menampilkan gambarnya teman-teman ya. Oke, menampilkan gambarnya. Jadi untuk gambar itu spesial ya teman-teman, nggak seperti teks-teks biasa. Gambar itu butuh pengaturan khusus gitu ya, agar bisa ditampilkan seperti itu. Karena di sini kita memakai grid, maka untuk pengaturannya seperti ini. Folder item view, sorry, oke, dan ditampilkan ke dalam air drivable launcher background gitu ya. Bisa launcher background yang ada di maksudnya biar memenuhi background tersebut gitu ya, gambar tersebut, dari gambar tersebut. Jika error gitu ya, jika error maksudnya nanti akan tampil gambar background seperti itu teman-teman. Oke, jika datanya nggak ada, data gambarnya itu nggak ada, maka akan muncul ini. Oke, yaitu background hijau seperti itu. Terus kemudian itu ini untuk menampilkan gambarnya teman-teman, PNG resep dimana dari sini. Jadi ini mau tampilkan kemana atau mau ditampilkan di mana data gambar tersebut seperti itu. Oke, kemudian itu ini untuk get ya, get item count untuk menghitung data yang ada di dalam API-nya seperti itu. Terus kemudian di sini main activity. Nah, di sini main activity kita membuat sebuah variabel receive yang mana menampilkan atau memanggil atau mendeklarasikan ID dari recycle view, yaitu RC receive. Kita coba lihat recycle view. Nah, dari sini ya teman-teman ya, dari activity main seperti itu. Jadi datanya nanti akan ditampilkan di sini. Oke. Nah, di sini api config.getService kita save. Sini objeknya itu objek memanggil dari response receive ya, response receive. Kemudian jika respon itu sukses, maka ini kita deklarasikan sebuah response receive yang mana memiliki value response.body. Kemudian di sini juga data receive ini dari kita lihat. Nah, dari sini ya teman-teman ya, ini untuk status responnya gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Kemudian sini untuk pengaturan layoutnya yaitu layout manager untuk recycle view nya. Jadi nanti untuk layoutnya kita mau atur bagaimana atau bagaimana layoutnya gitu. Apa kita ingin mengatur layoutnya grid atau sekedar list aja vertikal gitu ya. Itu di sini kita atur di sini layout manager.
Kemudian terakhir di bagian override fund on failure sini. Nah di sini jika error maka akan ditampilkan teks errornya seperti itu. Oke, di sini ini untuk kita perjelas itu error di mana itu ya, dan ditampilkan di dalam TOAS seperti itu. Oke, jadi seperti itu cara kita meng-get API atau menampilkan sebuah data ya, hanya menampilkan sebuah data dari API seperti itu ya, memakai retrofit 2. Oke, dan yang terakhir yang nggak boleh kita lupain karena kita memakai data API yang mana seperti pada umumnya kita memakai internet untuk mengakses API tersebut. Misalkan kita menggunakan API yang online ya, kita harus menambahkan sebuah permission yang ada di dalam Android manifest di sini. Oke. Permission, kemudian di sini android.permission.internet seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan running aplikasinya dan akan menunjukkan kepada teman-teman semua. Oke, teman-teman, saya sudah running aplikasinya dan inilah aplikasi yang baru saja kita buat. Sini saya akan langsung buka dan saya berikan akses internet, menyalakan internet ya. Nah, maka akan muncul sebuah list atau data dari API ya, yang mana saya misalkan tidak menyalakan internet, maka di sini harusnya tidak muncul ya teman-teman ya, karena ini mengambil data dari API online ya, gitu seperti itu. Oke, di sini sebuah list yang menampilkan sebuah resep makanan. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk mengget API seperti itu teman-teman. Oke, coba sekarang saya akan mematikan internetnya teman-teman ya. Apakah masih bisa? Nah, tidak bisa teman-teman ya. Nah, tadi errornya terlihat di sini ya teman-teman ya. Di mana? Karena kita sudah menambahkan sebuah pesan error jika terjadi error dalam aplikasi kita seperti itu. Jadi tadi karena kita tidak menyalakan internet, jadi tidak bisa mengget API seperti sebelumnya. Oke, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.